hari Natal. Hari ini tanggal 25 Desember 2020 kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kita mau beribadah sama-sama ya adik-adik ya. Tapi sebelum kita beribadah, mari kita semua berdoa bersama-sama ya. Ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa sebelum kita memuji nama Tuhan dan bersukacita. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk kami semua. Kami mau memuji Tuhan, kami mau bersukacita sebab Tuhan Yesus lahir di hati kami. Kami mau rayakan kelahiran Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, Kak Sela dengan kakak-kakak guru yang lain mau ajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan. Semuanya yang di rumah, ayo Kak Sela undang semuanya bangkit berdiri. Bersama-sama kita mau tepuk tangan. Adik-adik boleh angkat tangan, adik-adik boleh loncat memuji nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik semua, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi lagi dengan kebenaran firman Tuhan. kasih, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang lahir ke dunia, Engkau Allah yang lahir di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memilih kami semua menjadi anak-anak-Mu. Kami bersuka cita boleh merayakan kelahiran Tuhan Yesus.
kami bersuka cita merayakan Natal. Dan terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan Tuhan bagi kami. Sekarang kami semua akan mendengarkan firman-Mu. Hati kami terbuka bagi-Mu ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya. Selamat beribadah kembali. Khususnya hari ini kita bersuka cita karena kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita. Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Hari ini tidak hanya kita menyanyi, bertepuk tangan, bersuka cita, tapi tetap kita mau terima cerita kebenaran firman Tuhan. Oke, Kak Sela ajak adik-adik semuanya untuk menyiapkan Alkitab karena nanti kita mau baca beberapa ayat ya. Puji Tuhan. Oke, sebelumnya Kak Sela tanya, di sini siapa yang sudah pernah dengar cerita tentang orang-orang Majus? Tentang orang-orang Majus, siapa yang sudah pernah? Nah, hari ini cerita firman Tuhannya tentang orang-orang Majus yang datang dari timur untuk apa? Nah, simak lagi ceritanya ya. Adik-adik semuanya dengarkan dengan baik dan fokus. Jadi, ada beberapa orang yang sangat pintar. Orang-orang yang sangat pintar dan mereka sangat ahli dalam hal melihat bintang. Di sini siapa adik-adik yang suka belajar tentang bintang, yang suka melihat bintang? Astronomi namanya. Siapa yang suka? Nah, ahli-ahli orang-orang Majus ini adalah orang-orang pintar, ahli-ahli dalam hal perbintangan, melihat bintang. Nah, suatu kali orang-orang Majus ini mereka membaca kitab-kitab Taurat. Apa itu kitab Taurat, Kak Sela? Kitab Taurat itu adalah Alkitab. Pada zaman dahulu, Alkitab itu disebut kitab Taurat. Dan mereka membaca dan membaca apa yang sudah ditulis oleh nabi-nabi. Nah, ketika mereka membaca, mereka menemukan bahwa di dalam kitab itu tertulis bahwa akan ada seorang raja yang lahir, dan raja itu akan menjadi raja atas seluruh bangsa, menjadi raja yang akan membebaskan seluruh umat manusia. Nah, mereka sangat terkagum-kagum. Dan mereka terus membaca dan membaca. Raja ini dijanjikan akan lahir. Nah, akhirnya orang-orang Majus ini, orang-orang pintar ini, mereka memutuskan untuk mencari raja itu. Siapa yang tahu siapa raja itu yang orang-orang Majus ini cari? Betul sekali, raja itu adalah Tuhan Yesus. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari raja itu, yaitu Tuhan Yesus yang dijanjikan tertulis di dalam kitab-kitab nabi-nabi bahwa akan lahir di kota Bethlehem. Nah, akhirnya dengan semangat dan sangat bersuka cita, orang-orang Majus ini cepat-cepat mereka mempersiapkan diri. Dan adik-adik tahu apa yang mereka bawa? Wah, orang-orang Majus ini membawa sangat banyak hadiah untuk sang raja itu. Nah, tapi kan mereka tidak tahu ya adik-adik, si sang raja ini yaitu Tuhan Yesus akan lahir di mana. Mereka cuma membaca di kitab nabi-nabi bahwa sang raja itu yaitu Tuhan Yesus akan dilahirkan di kota Bethlehem. Padahal mereka ini belum pernah pergi ke sana. Akhirnya
mereka melihat ada sebuah bintang. Karena mereka kan ahli bintang ya adik-adik, tadi Kak Stella sudah sebutkan. Orang-orang Majus ini sangat ahli dalam hal melihat bintang. Mereka melihat sebuah bintang yang sangat besar dan sangat terang. Nah, akhirnya mereka berjalan mencari Tuhan Yesus dengan mengikuti bintang itu, sambil membawa banyak sekali hadiah untuk diberikan kepada Tuhan Yesus, kepada Sang Raja yang baru lahir. Mereka terus berjalan menuju Bethlehem, kota Bethlehem, sambil melihat bintang itu. Jadi bintang itu jalan kemana, mereka ikut. Mereka bawa hadiah yang begitu banyak sambil membawa juga unta mereka. Nah, waktu itu masih belum ada motor adik-adik. Waktu itu belum ada mobil, belum ada motor, belum ada angkot, belum ada kereta, belum ada Grab atau Gojek. Nah, jadi orang-orang Majus ini mereka berangkat dengan menaiki unta. Pastinya sangat banyak untanya adik-adik, karena mereka juga membawa sangat banyak barang. Nah, akhirnya mereka terus mengikuti bintang itu. Sampai suatu ketika, ini perjalanannya lama sekali adik-adik. Perjalanannya bukan cuma 1-2 hari, tetapi perjalanannya sangat lama. Alkitab tidak menuliskan berapa lama mereka mencari Sang Raja, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi Alkitab menceritakan bahwa mereka hanya taat saja. Mereka hanya ikut kemana bintang itu berjalan, mereka ikuti terus. Sampai akhirnya bintang yang sangat besar dan sangat terang itu berhenti di atas sebuah tempat. Di atas sebuah tempat. Nah, orang-orang ini langsung connect. Bintang ini berhenti di satu tempat. Berarti tempat ini adalah tempat di mana Sang Raja itu tinggal. Sang Raja itu lahir. Wah, orang-orang Majus ini semangat sekali. Akhirnya mereka berhenti di tempat itu, di mana bintangnya berhenti. Mereka masuk, ternyata ada sebuah rumah. Nah, mereka langsung turun dari unta mereka dengan sangat semangat. Mereka langsung ketok pintu, tok tok tok. Permisi. Akhirnya ada orang keluar dari rumah itu. Ada Bapak Yusuf, ada Ibu Maria yang adalah papa dan mamanya Tuhan Yesus, menggendong seorang anak kecil. Wah, mereka akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus. Orang Majus ini sangat bersuka cita. Wah, apakah ini raja yang baru lahir, yang namanya Yesus Immanuel? Nah, akhirnya mereka bertanya, wah, dari mana? Bapak Yusuf dan Ibu Maria bingung. Loh, dari mana bapak-bapak sekalian tahu tentang kelahiran anak ini? Orang Majus ini bercerita dengan semangat. Kami sudah membaca kitab-kitab Nabi bahwa ditulis akan ada seorang raja yang lahir di kota Bethlehem. Nah, akhirnya Bapak Yusuf dan Ibu Maria baru mengerti. Nah, orang-orang Majus ini cepat-cepat mereka mengambil hadiah-hadiah yang sudah mereka bawa untuk mereka berikan kepada Sang Raja, yaitu Tuhan Yesus. Siapa yang tahu adik-adik hadiah yang dibawa orang Majus itu apa-apa saja? Coba sebutkan. Emas, betul. Terus apa lagi? Kemenyan, betul. Ada satu lagi. Dan mur, betul sekali. Jadi orang-orang Majus ini membawa hadiah-hadiah yang sangat banyak. Mereka membawa banyak emas, mereka membawa banyak kemenyan, dan mereka membawa banyak mur. Nah, hadiah-hadiah ini mereka persembahkan kepada Tuhan Yesus yang waktu itu masih kecil. Mereka sujud menyembah kepada Tuhan Yesus dan mereka mempersembahkan hadiah-hadiah itu dalam bentuk emas, kemenyan,
dan mur. Nah, adik-adik, hadiah-hadiah ini bukan hadiah yang murah. Adik-adik tahu emas bukan? Siapa di sini yang mungkin punya anting-anting, punya kalung, punya perhiasan dari emas? Wah, emas itu bukan barang yang murah. Emas itu sangat mahal, kemenyan juga. Mur juga adalah suatu rempah-rempah yang biasa dipakai, yang baunya sangat harum, sangat wangi, dipakai untuk ketika ada ibadah, dibakar dan menghasilkan bau yang sangat harum, bau yang sangat wangi. Ketiga, hadiah ini bukan hadiah yang murah, tetapi orang-orang Majus ini rela mempersembahkan semuanya untuk Tuhan Yesus, untuk Sang Raja yang mereka cari. Puji Tuhan. Nah, sekarang Kak Sela mau tanya, kalau hari Natal itu hari ulang tahunnya siapa? Coba. Hari kelahirannya Tuhan Yesus, berarti hari ulang tahunnya siapa? Tentunya hari ulang tahun Tuhan Yesus. Nah, kalau Natal itu adalah hari ulang tahun Tuhan Yesus, berarti siapa yang harusnya dapat hadiah? Ayo, berarti harusnya Tuhan Yesus yang mendapatkan hadiah. Siapa di sini yang kalau Natal suka minta hadiah sama papa mama? Papa mama, ini kan Natal, berarti harusnya saya dapat hadiah dong. Oh, padahal hari Natal itu adalah hari ulang tahunnya siapa? Hari ulang tahun Tuhan Yesus. Berarti yang harus dapat hadiah itu adalah Tuhan Yesus. Sama seperti orang Majus ini, mari Kak Sela ajak hari ini di hari Natal kita memberikan hadiah untuk Tuhan Yesus ya adik-adik. Tapi mungkin adik-adik pikir, Kak Sela, orang Majus ini kan memberikan emas, memberikan kemenyan, mereka memberikan mur, barang-barang yang sangat mahal. Nah, saya tidak punya emas, saya tidak punya kemenyan, saya tidak punya mur. Nah, berarti saya harus memberi apa untuk Tuhan Yesus? Nah, Kak Sela mau ajak adik-adik sekalian hari ini untuk memberi hadiah yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Apa itu hadiah yang terbaik untuk Tuhan? Tuhan Yesus hanya mau hatinya adik-adik untuk Tuhan Yesus. Hati adik-adik adalah hadiah yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan Yesus tidak minta barang yang mahal-mahal dari adik-adik sebagai hadiah. Tuhan Yesus hanya minta adik-adik untuk memberikan seluruh hati adik-adik untuk Tuhan. Mari hari ini kita berikan hati kita seluruhnya untuk Tuhan Yesus. Kita jadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Raja di dalam hati kita. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih utama dari Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang terpenting di dalam hati kita. Apa yang terpenting bagi adik-adik? Yang paling utama buat adik-adik? Apa adik-adik suka artis Korea? Apa adik-adik suka superhero? Apa adik-adik suka adik-adik punya mainan? Apalagi film, apapun itu tidak boleh menggeser Tuhan Yesus dari hati adik-adik. Berikan hati kita semuanya sebagai hadiah untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Hari ini Natal bukanlah soal ketika kita menerima hadiah, tetapi Natal adalah ketika kita memberikan hadiah untuk Tuhan Yesus. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah hati kita, semuanya kita berikan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sekarang Kak Sela mau mengajak adik-adik semuanya untuk berdoa. Kita sama-sama mau berikan hati kita kepada Tuhan Yesus sebagai hadiah yang paling baik untuk Tuhan Yesus. Senangkan hati Tuhan Yesus melalui pemberian kita. Mari semuanya ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa bersama-sama ya adik-adik.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kelahiran-Mu ke dalam dunia, untuk setiap kami anak-anak sekolah minggu. Saat ini ya Tuhan, kami mau memberikan hati kami sebagai hadiah yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Masuklah ke dalam hati kami, jadilah raja di dalam hati kami, satu-satunya yang paling utama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Masuklah ke dalam hati kami persembahkan hidup kami berikan hati kami seutuhnya hanya untuk Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.